Akhirnya bikin Warbreed ini. Warbreed. Jadi kan karena kucing saya ini dikatain yang kayak tikus curut, semacam saya jual Manskin. Tapi Manskin ini nggak berkualitas. Dengan adanya Warbreed ini para peternak ini marah mas. Lah yang lain nggak terima. Ketika Warbreed muncul itu ternyata banyak orang yang impor. Oh ya mungkin itu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam menjelang pagi, sok-sokan aja ini kan ya. Selamat datang di podcast kita yang ngebahas tentang pernak-pernik kucing, semua hal tentang kucing, semua hal yang berurusan dengan kucing, baik masalahnya, kucingnya, owner-ownernya, atau masalah apa aja di dunia kucing pokoknya. Jadi dan malam ini kita kedatangan tamu, Mas Bayu Cathouse ya? Catwas. Mas Bayu Cathouse Jadi, dari Tulungagung. Selamat datang Mas Bayu. Mas Bayu ini posisinya sekarang masih yang saya tahu terakhir kan bikin Catso ya. Bikin Catso. Jadi kan ketuanya apa yang sekarang itu? Wow yang CST. Wow udah mengundurkan CST. diri. Oh, Udah mengundurkan diri. yang lama kan 3CL. KJL ya. Habis itu bikin Ada lagi KCL. KCL apa? Bukan, T. KCL. TCL. Kucing TKL. Oh, TKL. Kucing Tulungagung Lover. Setelah Terus? itu Itu orangnya beda-beda beda. pendirinya. Beda. Terus Bikin yang CST ini bikin. CST itu apa? Bareng-bareng. Crusoe Tulungagung. Oh, Crusoe. Jadi bukan Ya. komunitas. Kita bikinnya gini, dari asas dulunya itu bareng-bareng kontes dari warga Tulungagung. Kita bikinkan satu naungan gitu. Konsepnya itu biar komunitasnya, karena komunitasnya gonta-ganti nggak jalan kita bikinkan itu. Permasalahannya apa? Dulu ikut nggak ya? Dulu yang sebelumnya, yang sebelum bikin kru Ikut semua. ikut semua. Ikut Itu semua. permasalahannya apa rata-rata komunitas? Ini kita sambil ngobrolin komunitas aja. Kalau komunitas Pingin sih tahu aja. biasanya itu yang jadi titik hancurnya itu monoton sama reorganisasinya yang kurang. Monoton itu maksudnya? Monoton itu tingkat acaranya. Mau diarahkan kemana nih komunitasnya? Oke. Biasanya stagnan. Mulai dari pengenalan kucing, terus edukasi, terus kesehatan, habis gitu udah wis buyar. Paling titik akhirnya puncak bikin show gitu. Ini kan berhubung aku kan termasuk masih dalam artian kalau jabatannya di Jawa Cat Community aku itu humasnya. Sebenarnya yang paling dekat dengan komunitas itu aku sebenarnya. Jadi aku pengen tahu guys, ini kan sambil datang gitu sebelum pokok utama, apa sih masalah komunitas di daerah gitu loh. Rata-rata Yang paling berat itu apa gitu loh. yang paling berat itu biasanya dari kesibukan orang untuk ngumpul itu akhirnya cenderung susah. Masih awal-awal mungkin masih rame. Terus itu mulai kesibukan, mulai berangsur udah wis sepi, kosong. Berarti kesibukan itu karena dia kesibukan pribadi asalnya, atau dia memang Mungkin ada yang pribadi. atau Ada memang yang- karena masuk komunitas itu kemudian dapat kerjaan di situ, kemudian jadi Ada yang begitu juga, ada polemik yang itu ya juga ada. berarti intinya apa yang di komunitas ini jadi masalah sebenarnya? Banyak kalau komunitas tentang di kota-kota kecil yang sering padam terus gitu, rata-rata ya Kota besar sebenarnya itu termasuk Kecil. berkota, tiap kota sebenarnya besar menurutku karena banyak warganya ya. Mungkin program ya, iya di itu mungkin. Jadi nggak ada programnya. programnya itu yang belum tertata rapi biar memunculkan daya tarik minatnya itu kurang. Sekarang udah beda lagi ketuanya atau sudah bubar? Wah, Kru kru Catso Tulungagung itu. CST saya tidak tahu dulu. Vakum dulu saya. Vakum dulu gitu. Vakum dulu lah. Karena ada polemik yang besar itu.
Karena sebenarnya dulu CST itu nggak pakai ketua-ketuanan. Kita itu biar bikin ketua itu sebenarnya formalitas untuk diflorkan di luar. Kalau semua yang dikerjakan dalam CS itu bareng-bareng. Prinsipnya sih dasarnya pengennya kekeluargaan. Tapi nggak bisa, harus ada pemimpin, tetap aja di situ. Jadi semua kemarin ini waktu show itu ya voting terus gitu. Jadi apa arane semua masukannya gini oke yes. Itu kan secara Jalan. demokratis ya. Iya, Tapi demokratis. tetap kalau menurutku sih komunitas itu harus punya leader, harus punya pemimpin yang bisa menerima masukan orang banyak. Pertama itu, kemudian tegas, bisa memutuskan sesuatu dan punya tanggung jawab besar. Itu pemimpin. Kalau nggak bisa terima masukan orang lain itu pasti kacau. Pasti banyak musuhnya kalau dikasih masukan gini. Wah enggak, kata ini gitu nggak bisa. Terus orangnya nggak tegas itu, istilahnya nggak cek gitu, tak putuskan ini gitu, diputuskan kok lari, nggak ada temennya, harus tanggung jawab kayak gitu sih sebenarnya kalau mau besar. Sebenarnya itu cuma kan karena kita awalnya dulu itu bareng-bareng untuk show. Jadi kalau ada temen ibaratnya daripada sendiri-sendiri, ya lebih baik bareng-bareng kita show-nya. Jadi bisa menghemat biaya berangkat gitu-gitu itu. Jadi biar kompak lah, satu kota biar kompak. Pengennya sih gitu. Simple itu. Jadi wis bareng-bareng lah. Kayak tim. Tujuannya ketso. Tujuannya yang untuk ketso. Jadi bukan untuk mengembangkan daerah ya. Komunitas daerah ya. Kalau itu kan project next-nya. Sebenarnya belum sampai berarti ke bukan sini. komunitas sebenarnya. Bukan komunitas. Kita bikinnya itu memang tim kontes yang dari Tulungagung. Gitu. Nah itu cuma Tulungagung loh. Ya kan? Sebenarnya kecil loh. Tapi banyak pikiran loh. Aku dulu tuh bikin bakir itu berapa ya pimpinannya kalau tak hitung-hitung sekitar 12 kota loh ya. Tapi sih nggak diterima masuk bakir itu banyak soalnya. Soalnya ada aturannya gitu. Kalau masuk, aturan lain. Yo harus bandel dan punya uang gitu. Soalnya kalau enggak nanti miskin akhirnya. Iya. Masalah sebenarnya tak undang ke sini tuh aku tertarik dengan masalah apa? Yang viral kemarin ya, kalau di dunia kucing. Kalau dunia lain enggak lah. Enggak, dunia lain apa? Masalah warbreed gitu loh. Warbreed. Iku sampai rame ngono kan ya. Aku iku di chat iki warbreed gini. Tak lihat judulnya cuma enggak masuk kayak aku kayak apa gitu loh. Terus aku diomongi wong ngalor ngidul kan, dan iku nggak seneng aku. Aku masalahnya mending aku ngomong sama wongi langsung di depan. Apa tujuannya? Asal mulane warbreed itu apa? Latar belakangnya, tujuannya ke depan itu apa? Seperti itu. Sebenarnya saya basicnya dulu ya. Kok nggak judulnya itu kok warbreed gitu? Apa terinspirasi karo Mobile Legend? Sebenarnya judulnya terinspirasi karena war itu kan perperangan. Iya. Kita bikinkan warbreed itu, pribadi saya bikin warbreed itu semacam saya jual manskin, tapi manskin ini nggak berkualitas. Tapi kayak jual itu kalau dijual di sosmed. Nah, sebentar. Berkualitas berarti sama ini udah paham kualitas manskin gitu kan ya? Ya paham. Intinya kan? seperti lihat, itu. Lihat di show kan kualitas manskin paham. Oke. Kalau nggak kualitas kan berarti kan yang standar biasa-biasa aja. Oke. Berarti udah paham terus kita jual. Tapi dengan polemik itu harus dijual standar 3 juta. Oh, standar harga. Standar harga kata-kata breeder manskin. Sebenarnya di mana-mana sih kalau ngomongin standar harga, tapi buat aku nggak masuk. Standar itu nggak ada standar harga nih kucing. Akhirnya kan tercetuslah kan itu. Harga dan kebijakan itu hak pribadi peternak masing-masing. Makanya saya bikin warbreed itu untuk membantu peternak yang baru-baru pengen jual kucing. Yang dia belum bisa jual. Terus polemiknya
dia dibeli seller dengan alasan jamuran lah, Hmm. terus kucingnya nggak kualitas, Hmm. kucing lagi surut sepi, Hmm. jadi kucingnya dibeli murah-murah cuma 800, ada yang 500. Maskin itu Manskin Makelar. Makelar istimewa pertama. Oke. Iya, Terus. dengan adanya Warbreed nih para peternak ini marah mas. Wah ya wis kucingku berarti payu saya 500. Iya pak, laku 1.500. Akhirnya minta tolonglah ke saya pencetusnya. Tak jual sok. Tuh lah yang lain gak terima. Tapi itu sebenarnya kalau ngomongin harga segitu ya, kalau populasinya udah penuh nanti gimana? Kan ini pas turun sendiri pasti. Pasti turun sendiri. Nyatanya real kenyataan kan populasi memang banyak nih peternak. Permintaan sedikit. Bener, aku tak ngomongin Manskin, aku sedikit penasaran. Manskin itu kakinya yang panjang harus kawin sama yang pendek, bener? Belum tentu yang pendek sama yang pendek juga ada. Bisa. Kemungkinan munculnya panjang bisa. Bisa, panjang semua bisa, pendek semua juga bisa. Padahal itu kakinya pendek-pendek. Pendek-pendek. Nah, sebenar. Jadi teman-teman kalau lihat di podcast ini basicnya dulu ya, sebenarnya standarnya mengawinkan Manskin yang kakinya pendek itu seperti apa sih aturan? Kalau aturan mainnya kan min sama plus pastinya. Biar nggak terjadi kecacatan berlebih. Tapi para breeding mesin yang saya lihat dan saya ketahui, dia itu bereksperimen pasti. Jadi harusnya sebentar dipotong lagi biar jelas. Jadi min sama plus harusnya yang kakinya panjang dengan kakinya pendek. Yang sehat, physically sehat. Dengan yang cacat. Genetika, mutasi genetik lah istilahnya. Cacat genetika kan, mutasi genetika lah. Cacat lah. Nggak enak bahasanya kalau cacat. Ya kan, mutasi genetika. Aslinya harus sebenarnya kan seperti itu. Sebenarnya itu. Dan kemungkinannya munculnya belum tentu ya. Rezeki. Pendek-pendek semua. Bisa pendek-pendek semua, bisa 50-50 atau cuma satu yang pendek. Sih. Ya kalau orang punya program kayak gitu, aku tanya ke sampean nih pribadi, pernah nggak ngalamin? Jadi misal aku punya Manskin jantan, satu, aku ngambil 10 kucing kampung ini bisa ya? Tak kawinkan, berai tak kawinkan gitu. Bisa kalau retorikanya di luar itu. Yang pertama dulu kan juga gitu semua, pada yang ternak sama kampung. Cuma sekarang masalahnya Persia medium udah banyak. Ya dikawinkan sama medium. Medium rata-rata. Ya, kan? Kalau kampung susah, soalnya kalau kakinya panjang akhirnya dilepas lagi. Apa disimpan? Apa laku? Kalau istilahnya yang bulunya pendek, Manskin, tak kawinkan bulunya pendek, kucing kampung. Kira-kira anakannya bulunya panjang atau pendek? Pendek juga kan? Pendek. Nah itu biasanya dijual juga. Biasanya orang-orang itu antara dikasihkan sama ganti pakan. Ganti pakan, tetap. Iya, enggak dilepas. Enggak sih. Lah aku mending tak lepas lah. Populasi pasar yang meludak tahu. Nah, aku bisnis kok. Bisnis. Nah, itu kalau bilang tentang bisnis, mungkin konteksnya itu lepas. Tapi kalau kita pecinta mending kita kan kasihkan orang-orang yang suka kucing atau enggak mau kalau memang masih kadang ada yang bulet-bulet gitu orang tertarik ganti pakan, paling kasih pakan entah sekilo atau 2 kilo. Nah itu kita nggak punya tanggung jawab ke kucing itu atau tetap kita pantau? Culpures biasanya. Jadi belum kita kalau mantau biro kan dulu segitu banyak. Iya berarti intinya kan belum ada ini ya, istilahnya dari bawah itu belum diajari tentang etika breeding sebenarnya. Ya, itu. Nah, sebenarnya kalau kita breeding, biasanya kita itu pantau terus ke hasil anakan kita kemana. Sebenarnya kan tanggung jawab. Yang breeding beneran. Jadi, kalau yang konteksnya yang di bawah itu rata-rata kan breed bisnis, ada yang breed pecinta. Jadi intinya kan Warbreed ini dibuat untuk teman-teman yang masih apa istilahnya
masih sekedar suka breed, nyoba-nyoba atau apa, dia pingin gitu kan. Iya, dia pingin. Belum terjun di profesional breeding. Belum terjun di professional breeding. Terus Jadi, kena makelar-makelar ini. Oke, jadi intinya kalau orang bahasa kasar itu kalau orang nanem tandur itu petani ini itu nggak dapat untung sesuai dengan apa yang Ekspektasi dikerjakan kan. gitu ya. Jadi kayak yang tandur ditukui tengkulak didolneh ngono. Nah, mereka itu tergiur kan gini tuh. Dukunan manskinku 5 juta, 5 juta. Nanti anak-anaknya bisa didol mahal. Oh, edukasi awalnya seperti itu. Ya. Nah, kenyataannya dia nggak dibekali dengan breeding yang mahal itu yang kayak apa kan. Dia breedingkan dengan medium kan ya pasti keluarnya ya standar medium jebol gitu. Terus masalah polemik yang di bawah mesti ada adalah jamur. Oh iya, Iya kalau kan? itu masalah umum. Masalah umum. Negara sini kan tropis. Iya. Terus Itu kan akhirnya jadi acuan untuk makelar. biar harganya Turun. bisa diturunkan. Tuh, kurang sabar mungkin orang-orangnya ya kan. Ya karena kan ekspektasinya kan biasanya kita 3 bulan lepas. Kalau orang breeding kan biasanya kita lucu-lucunya kan lepas 3 bulan, 4 bulan yang di bawah loh ya, Om. Jadi arahnya tujuannya itu. Ya cuma ternak-ternak itu. Akhirnya bikin warbreed ini. Warbreed. Jadi kan karena kucing saya ini dikatain yang kayak tikus curut. Mosok. Ya terus kucing nggak laku dijual. Berarti kan saya kan ditantang untuk membuktikan, nggak terus cari sensasi. Enggak, saya nggak cari sensasi. Kalau mau breed masing tak breedkan aku. Terus ya udah akhirnya ternyata kan saya nggak cari sensasi. Kucing yang saya post sold. Jadi semua kucing yang saya post manskin sesuai dengan harga yang saya umumkan sold. Terus masalah apa? Kenapa sampai rame kayak gitu? Ya itu saya bingungnya, kenapa menjadi rame? Ya mungkin mengganggu. Ya mengganggu dari mana? Kalau pasar kan bebas, sama-sama di sosmed. Kualitas kucing beda dilihat. Gitu loh. Kita pun yang lihat orang jual mahal-mahal juga nggak masalah. Entah mau jual 10 juta, 5 juta nggak masalah. Tapi realitanya ketika mereka ke customer jual 5 juta dibandingkan kucing warbreed kok sama. Kualitasnya secara datang gitu kok sama. Lah gitu. kok sama. 5 juta, 10 juta. Lah kok sama ya sama warbreed Mas? Ya nggak tahu kita. Kita penting jualnya kan standar ini. Tapi sebenarnya kalau masalah seperti itu di mana-mana ya sebenarnya. Kalau ngomongin aku sebagai breeder, profesional breeder gitu kan. Aku anti ngelepas non pedigree kayak gitu sebenarnya. Ya kan? Nah, itu banyak juga yang aku breeder Maine Coon, banyak juga yang jual non pet kayak gitu. Dan ini, tapi aku enggak mau sebenarnya. Kayak yang kayak gitu sebenarnya. Dalam artian ini contohnya ya kan. Tapi ku ada di bawah seperti itu. Tapi memang lama-lama enggak laku karena memang bukan standarnya ini gitu loh. Bukan standarnya kita jualan gitu. Pasarnya bukan di situ. Ya. Banyak memang. Karena kan makanya kan pasar masing-masing peternak kan beda-beda. Bukan satu itu. Mungkin makanya kan pasar yang saya bikin kan pasar untuk kucing-kucing warbreedan saya. Saya juga nggak ganggu bilang kualitas nggak laku, enggak. Teman-teman saya yang jual 5 juta 10 juta ya tetap laku, nggak masalah. Gitu. Tergantung kualitas kucingnya, kembali lagi seperti itu. Ya tergantung kualitas kucingnya, terus rezeki yang diberikan Tuhan seperti apa kan itu. Ya mungkin nggak kalau istilahnya kalau ngomongin orang yang asal breed itu kan banyak ya yang dikawinkan medium dan ini banyak apa banyak sih yang impor manskin. Terakhir pas saya itu banyak orang yang impor.
Terus? Ketika Warbreed muncul itu ternyata banyak orang yang impor. Oh ya mungkin itu. karena ngebayangin aku harus ngeluarin modal kayak gini gitu kan 75 ya. juta, 100 juta impor. Baru datengin Manskin pejatan. Mungkin itu yang ngerasa, wah aku ngeluarin modal gede nih. Tapi kan tetap aja sih kalau menurutku spek kucing kan nggak bisa toh. Terus masa anak impor jadi jelek tapi wallahu alam juga rezeki sih. Tapi maksudnya. yang ini sih aku belum pernah tahu ya. Aku kalau yang pernah tahu kemarin itu yang di WCF show aku lihat sendiri itu yang dilarang itu yang keturunannya pesek. Oh yang minutes. Iya. Oke, minutes. Itu boleh nggak sih? Minutes sih boleh asal katanya itu penting hidungnya nggak terlalu ekstrim, dia masih kayak ngeflat itu masih diperbolehkan. Yang aku tahu kemarin ada yang didiskualifikasi karena hidungnya terlalu pesek. Ah itu nggak boleh. Yang kedua yang mix sama British Shorthair. Wah ini yang fenomenal. Itu malah dicari orang. Oh itu fenomenal sekali. Lah terus yang NS-nya jadinya apa? NS ya domestik. Nggak bisa kan? Kalau keluar dari jalurnya. Iya. Ini kan Manskin sama Darahnya. Beza. Kalau keluar dari darahnya British Shorthair kan menurutku ya nggak bisa. Nggak bisa. Realitanya nggak bisa kan? Nggak bisa. Di lapangan ya Dijual. dijual apa? Berarti ya Bisa kan? adopternya harus pinter. Lah makanya Harus kan pinter. Warbreed kan aman ya itu. Apa aja sih ras yang diizinkan gitu? Maksudnya aku nanti pingin tahu aja arahnya kemana. Kalau memang penilaiannya dari fanshow itu suka-suka lah sebenarnya. Suka sih. Kalau ngomongin standar kan harusnya dibawa ke yang mengakui standar itu sendiri. Yang awalnya ini kan, yang standar awalnya kan memang Migdom. Terus yang sama Persia itu Minute. Bengal Ganeta. Ya. Terus sama Scottish Fold Gaelic. Oh Gaelic itu diizinkan. Ya kan. Terus sama American Curl Kinkalo. Kinkalo itu diizinkan. Udah di list organisasinya di WCF-nya udah resmi itu. Kalau organisasi sih saya tidak tahu, jangan. Ini berarti, yang pasaran awal dulu kan yang ini. Berarti belum masuk yang cebol. Oh iya, Bambino. Bambino. Ya, jadi 6 ini yang memang rata-rata yang dijual, dibreed, yang dibreed gitu. Cuma akhir-akhir ini kenapa kok lari ke PSA? Enggak, maksudnya aku pengen tahu aja sebenarnya standarnya breed Manskin itu seperti apa sih. Jadi orang mungkin kalau ngelihat di podcast ini jadi dia kalau memang udah pengen jadi profesional breeder dia harus tahu gitu. Nanti aku harus mungkin seperti itu. Mungkin Mas Tatang ngundang yang ahlinya yang Manskin yang di WCF. Oke. Ya kan, jadi untuk pembandingnya kalau saya kan ini menengah ke bawah nih permainan jadi, saya. Teman-teman yang benar-benar cuma di kelasnya cuma fanshow mungkin fanso, seneng-senengan. Terus dia hobi, terus bisa menghasilkan kan itu yang jadi pasar saya nih. Mungkin kalau Om Tatang mau minta yang WCF ya mungkin perlu ada orang yang datang ke sini nih klarifikasi untuk tentang standar breed. Pingin aku sebenarnya aku seneng aku nggak pingin ternak, cuma pingin tahu aja standar seperti apa sih gitu kan. Ya. Aku juga nggak pingin jadi juri juga, cuma kan kadang kalau orang pingin tanya ke aku itu punya jawaban gitu. Maksudnya seperti itu. Buat pembandingnya. Jadi buat acuannya orang masing-masing ini mau lihat di sudut pandangnya dari mana kan gitu. Bener. Kalau sudut pandang saya ya memang itu Warbreed itu ya memang menengah ke bawah yang sifatnya dari hobi bisa menghasilkan lah gitu loh. Hobi yang menghasilkan sebenarnya kan itu ya. Di bidang breeding ya. Tapi sebenarnya menurutku kalau nggak menghasilkan loh. Kayak kita tuh nabung aja sebenarnya. Ya sebenarnya nabung. Iya kan, kayak kita ngasih makan kucing, perawatan, kesehatan, vaksin kita tabung, kita jual gitu. Iya. Kalau untung, kalau hidup. Untung. Dan kalau hidup, ya kan. Kalau mati ya wis. Ya wis. Ya kan. Beda sebenarnya kalau buat penghasilan di jasa sebenarnya. Kita nggak akan rugi apa-apa. Nah, kalau jasa ini pasti jasa pajak. Ya, kan? Ya ini. Tapi dosa loh. Itu. Jasa pajak sebenarnya dosa loh. Lah dia nganut ya. Aku gak ngerti sih
menurut standar Cak Non gak ngerti ya. Cuma aku kan wong Gus Bah. Soal polemik agak baik. Awang Gus Bah sebenarnya. Jadi sebenarnya menurutku sing aku paham dari dulu itu sebenarnya pajak itu kalau nilainya uang itu sebenarnya gak ada aturan nih. Karena pajak itu kita nggak bisa nimbang jumlah sperma apa sing masuk. Ini di luar konteks kita ngobrol ini ya. Iya. Cuma sedikit tadi kayak masukan biar teman-teman mungkin ada yang baca juga. Kita sama-sama belajar kan ya. Tapi mending kalau kita bagi hasil gitu. Misal dikasih anakan. Sebenarnya kalau ngomongin jual beli kan bolehnya itu ada yang boleh ada yang enggak. Tapi aku manut sing boleh karena aku juga jualan. Anggap aja tak jualan itu timbangan itu berat badan. Misal berat badan ini main kunku sak main dagingnya kok larang. Oh iya toh. Dagingnya kan yo impor. Bapak ibu impor dagingnya larang. Kayak sapi. Tapi pemajakan kan gak ono takarane iki. Spermane apa? Spermae piro sing mlebu sing timbang. Ngono lho. Nah, balik meneh. Nah, ngene sing rame iku tadi lho. Iki kok iku sampai saiki rame. Lumayan sampai saiki rame. Artinya awakmu rame di musi wong iku. Heeh, rame di musim wong. Sampai saiki. Sampai saiki. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya semuanya kan tetap ada tuh. Sudut pandang ada yang pro, memang yang membutuhkan saya. Dalam arti dia breeding terbantu dengan saya. Tapi ada yang juga kontra, terganggu. Harga kucingnya malah menurun. Gitu. Iya. Padahal yang sebenarnya nggak perlu diturunkan loh. Kalau kamu punya standar sendiri ya udah jual aja sesuai yang kamu berikan standarnya. Oke. Bener sih, setuju sih aku. Tentang kualitas ya kan. Kalau ngomongin kualitas pasti ada pembandingnya kan. Jadi ada kucing mahal ya ada kucing murah. Itu pasti. Jangan kau tolak maksud saya itu loh. Yang murah ya biarkan murah, yang mahal ya tetap mahal kok. Oh no, gak sih efeknya ketika kon dimusuhi orang gitu dengan idealismu gayamu gini-gini, kan gak efek sampingnya? Misal, wah kok malah jualanku susah atau apa? Alhamdulillah jualan laris, link malah oke. Makin banyak tambah wong terkenal, tanya-tanya ya tak jawab sesuai idealis saya kan. Saya mendirikan buat keliru sebenarnya. Gitu. Kalau aku misal musuhku kamu gitu ya, kan nggak tak kayak wadah, gak tak reken bapak banjungkir balik, saya gak dikenal uang. Harusnya gitu. Iya. Untungnya saya diramaikan. Ini keliru sebenarnya. Aku yang bisnis aja. Aku ngono tak jarno. Bapak kalau glondong dewe ya. Kan malah dikenalkan orang ya. Dikenalkan orang dan kucing sing tak jual ya laku cepet malahan. Wah, ini salah sopo terusan? Ya nggak tahu, mau saya ya jualan ya apa adanya. Gitu loh. Iya sih. Menurut prinsip saya jualan kan nolong peternak ini, tak jualnya tak iklan laku. Uangnya tak kasih nih peternak tanpa potongan. Saya nggak mau motong berapapun kok. Baik, kayak bahasanya kayak Luhut ya, Pak Luhut ya. Kayak kamu nyalek nih, Tulung Agung lah. Pernah. Oh iya. Gak jadi. Enggak pengen jadi. Oh. Belum usianya mungkin. Oke. Nyalek aja. Bahasanya kok wis ke nganu lebih logik, lebih luas ini loh, enggak personal. Itu sebenarnya bagusnya di kono sih. Tapi nggak ngerti ya. Tapi mungkin akan reda apa enggak? Istilahnya ada efek buruknya enggak di hidupmu istilahnya, dunia sosialmu apa ada ya efek mungkin ya gini ya, di pertemanan ada yang berkurang. Mungkin yang standar yang ngebreed Manskin sama SF tersinggung. Itu ada yang tersinggung. Cuma saya sih main kucing ya sesuai dengan ideologi saya. Bagi saya senang dan saya bisa nolong orang yang nggak bisa jualan laku. Itu wes suatu kepuasan sendiri. Orang kalau pertemanan gini, orang mau teman sama aku ya padanya aku ini. Aku nggak mau harus kau sukai, kau cintai atau kau benci, wis karepmu wis. Aku yo penekku ngene yo wis ngene. Koncoku oleh, musuhku oleh, bebas.
Itu. Tapi memang keras sih dunia kucing itu sebenarnya keras. Dunia persilatan kucing memang keras sekali. Tapi gak masalah kan ya? Gak masalah. Groomingan laris, Pekerjaan bagus kan? bagus semua, aman. Berarti ya untung itu sebenarnya kamu itu malah dikenalkan orang. Untungnya itu. Gitu. Sebenarnya gitu. Malah untung loh. Gara-gara Warbreed aku malah untung. Dikenal banyak orang, Warpulo kenal semua. Apa sih Mas Warbreed tuh ya tak kasih. Itu secara keuntungannya ya. Kerugiannya sih kamu rasakan apa? Apa sih membuatmu ngerasa terganggu gitu? Yang bagi sedih saya itu kehilangan teman-teman. Itu loh. Kehilangan teman-teman yang dulunya gabung terus akhirnya jarak pisah ya situ lah. Tapi ya gak ada pertemanan sing abadi loh. Ya sebenarnya kan gitu. Cuma emang kadang kan wis melaku bareng. Iya melaku bareng, guyonan bareng. bareng, ya soro bareng, seneng bareng. Terus ya dengan adanya Warbreed malah renggang. Sebenarnya sudah aku sebelum ada Warbreed sudah ada warning sih. Kita itu berteman tapi jangan pernah ngurusi pawonnya masing-masing. Itu urusan sensitif, urusan pawon. Ketika ada orang jualan ya wis lihatan aja mau jualan model apapun terserah. Jadi kamu mau jualan mahal ya mungkin rezekimu mahal, ada yang jualan murah ya memang rezekinya di situ. Tapi balik lagi ke standar tadi kan belum paham ya. Standar yang diakui organisasi. Tapi ada nggak sing kamu tahu gitu yang dilarang tapi diternakan? Yang dilarang tapi diternakan kan itu beza. Oh biasa dilarang. Beza kan nggak boleh. Beza ya yang balik yang tadi itu ya nggak boleh. Karena kan impactnya ini. Yang NS-nya ini pasti jadi beza. Yang NSA masih beza tapi non pet. Non pet. Nanti yang breeder kadang siapa? Lah. Enggak. Sebenarnya aku tanya gitu. Lah orang ini mendapatkan British Shorthair itu karena dikawinkannya dia adopsinya non pedigree atau gimana? Kalau British yang Manskin apa ada yang pedigree? Kayaknya nggak ada setahu saya. Bukan, maksudnya dia mendapatkannya dia kan harus ada jantan atau betina minimal ya. Minimal ya? Iya kan? Lah yang dibuat pejantan atau betina itu yang pedigree atau yang non pedigree diadopnya? Non pedigree semua. Kayak ngimpor-ngimpornya non pedigree. Enggak, maksudnya ngimpor pasti pedigree dong. Yang Manskin BSA apa pedigree? Enggak, maksudnya yang mana? Itu ada impor. Ada. Udah, berarti diakui di sana dong? Enggak. Tapi di sana udah ada yang breeding. Nyatanya kan ada yang impor. Manskin BSA. Manskin biasanya itu. Kemudian di sini ditiru banyak yang begitu. Wah, ini bahaya nih buat breeder BSA ini. Ke depan tambah serem. Makanya ada Warbreed kan standar breednya yang itu yang udah 6 diakui kan, yang udah umum ya saya mainnya yang itu. Saya nggak main loh BSA Manskin, nggak main. Mending main BSA ya BSA pure breed. Kalau Manskin dikawin apapun ya cebol cuma itu toh. Aku nggak pernah lihat sih yang nggak pernah megang, maksudnya yang British Manskin itu aku nggak pernah lihat sih pernah pegang gitu. Nggak tahu, mungkin kamu pernah lihat gitu. Iya pernah lihat. Pegang pernah. Pegang fisik pernah. Itu secara fisik gimana? Kalau menurutmu? Kalau yang non standar lah, kalau cebol oke lah, di fun lah, ya kan. Tapi kalau yang kakinya panjang? Yang kakinya panjang. Yang hilang ininya, cinnya hilang. Iya pasti. Fisiklinya ya, cuma itu aja. Cuma short, abu-abu. Tapi kan cinnya hilang pasti kalau bukan pure breed. Tapi itu dijual British. Iya, jelas toh. Wah. Mas Lintang suada. Musuh akeh. Musuh nawe dhewe. Enggak sih sebenarnya enggak apa-apa sih. Itu orang sih. Setiap orang. Akhirnya nanti balik ke adopter sebenarnya. Kembali lagi kan ke adopter dan rezekinya masing-masing. Cuma kan ini suatu apa ya? Kayak warning lah, ganggu ras lain. Gitu loh.
Tapi Manskin memang standarnya kan sebenarnya kan memang Tapi domestik. Manskin ini fenomenal. Asli ini sebenarnya apa ya? Fenomenal karena mudah sebenarnya. Breedingnya itu mudah dan populasi cepet banyak. Cepet banyak. Tapi belum Bener enggak? belum tentu juga kalau cepet banyak. Dia kan rentan kan di daya tahan tubuhnya. Jadi banyak juga permasalahan seperti itu Di breed. iya. Tapi Maksudnya kalau dia ngebreednya dengan Persia medium atau mixdom itu lebih kuat daya tahan tubuhnya. yang balik lagi yang standarnya tadi ya. Yang leluhur, Kakinya maskin leluhur lah. Oke. Yang tak bilang lagi. Jadi kan mixdom ini kan maskin leluhur. Oke, jadi istilahnya yang kakinya benar-benar sehat itu tingkat satunya sehat ya kan? Satunya mutasi genetik, Satunya masih genetik itu lebih sehat. anaknya masih lebih sehat. Oke. Gimana kalau dengan yang sama-sama mutasi genetik? Misal Manskin dengan Scottish Fold dengan Curl itu kan sama-sama mutasi genetik. Tingkat kesehatannya itu gimana? Yang sampean tahu? Kalau tingkat kesehatannya, kalau yang Kinkalo sih aman, aku lihat nih peternak yang saya dia minta tolong ke saya itu aman. Terus sama Gaelic tetap aman. Yang paling susah itu sebenarnya main di pesek. Pesek itu rawan mati. Itu. Jadi mungkin karena itu harganya mahal kali ya. Karena tingkat perawatannya limited, lebih susah dan limited. Iya, limited kan? Dia. Itu pastinya limited. Ada orang banyak nanti yang kepingin pesek dengan pesek pure akhirnya. Iya. Itu sih. Tapi sebenarnya ya itu tadi sih. Tapi polemik juga loh. Dek Manskin itu anak-anaknya yang cacat kayak keluar terus organ tubuhnya ususnya keluar. Itu banyak. Terus saya pernah ngebreed itu kakinya satu cacat, cuma jari satu gini ya pernah. Itu harus dimatikan atau gimana coba kalau kayak gitu? Sebenarnya kan kalau kita ngomongin kita rawat, tapi nanti akhirnya mati-mati sendiri. Ya kan intinya kan belum ada kesiapan ya buat teman-teman ini sendiri buat mix breed atau. Tapi kalau memang mix breed kan memang ada resiko. Kalau untuk Manskin memang resiko kesehatan kan. Iya makanya teman-teman kan ada yang siap nggak atau biar aja agak ini parah ya udahlah biarin aja nanti lah mati sendiri ya kayak gitu ya, atau gimana? Kalau itu saya kurang tahu. Nah saya tak rawat tapi ternyata akhirnya ya usia 2 bulan setengah mati dia. Oke. Mungkin karena udah cacat di tangan, mungkin organ dalamnya cacat, jadi meninggal. Rawat bagus juga ya meninggal kok. Karena aku sendiri ngerasain yang aku rawat pure breed aja susah kadang. Apalagi ada masalah genetik dari atasnya atau dengan lingkungan, apalagi ini yang mutasi genetik parah. Genetik gitu loh sebenarnya gitu. Tapi emang fenomenal, cepet banget ini, banyak orang yang cari, suka, memang lucu sebenarnya. Ya faktornya tapi, kan lucu. Orang cuma ini itu aja ya. Dan tingkat kehidupannya juga nggak panjang kan Manskin. Oke. Aku paling tua itu 6 tahun. Paling tua 6 tahun. Mungkin ada bagian organ-organnya yang nah ini ya. Ya kita kan dari sejak awal memang Manskin kan sebenarnya bukan untuk dibreedkan kan. Manskin ini kan sebenarnya buat hanya leluconan gara-gara bisnis ini, pembisnis. Makanya kan gara-gara pembisnis ini. Jadi dibreedkan banyak terus dijual untuk cuan. Nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau itu sama ya, aku nggak bisa ngelarang juga. Tapi mungkin etika. Kembali lagi ke etika. Kayak saya kesehatannya kan, yang diperhatikan. Kalau mungkin saya yang diprotes sama teman-teman kan di etika dagang saya kan terlalu vulgar. Tapi kembali lagi, kalau barang nggak kualitas, kalau nggak mengeluarkan ketertarikannya di harga yang murah, sampai kapan bisa laku? Tapi sebelum kamu itu munculin Warbreed ya, ada nggak yang sebenarnya di belakang situ ada banyak gitu, yang kayak kamu gitu, cuma nggak berani posting kayak gitu? Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak juga, tapi mereka mungkin senyap, jaga gitu ya, takut rata-rata takut. Jadi jual itu dia harus inbox satu gitu. Nah saya kan nggak bisa langsung iki hak ya ini. Umum sih kalau itu, kalau orang jual ini apa namarin lewat inbox itu juga banyak.
Jalurnya kan itu. Kalau saya kan langsungnya ini harga segini ya wes. Dengan harga segini ya jangan menurunkan, ini udah batasan untuk ternak. Oke lah, bisa buat beli makan lagi. 1.500.000 orang lumayan sih bilang katanya. Daripada dibeli maklar 800 kan. Iya sih lumayan. Ya, Tapi nggak pernah kon dilaporkan ke wah wis di blok rame-rame gini. Oh. Tapi nggak ada sih aturan di organisasinya kayak gitu. Kamu juga nggak masuk organisasi. ada yang ngeblok rame-rame tuh ada. Ngeblok gimana itu? Ya berarti dia campaign untuk mari bareng-bareng laporkan Bayu Cat House gitu ada. Dilaporkan ke? Iya, akun saya dilaporkan Facebook, akhirnya kena peringatan standar komunitas. Oh. Tiap bulan itu kena saya. Gitu. Gitu. Tapi Cuma biasa lah. Aku kalau musuhan sama orang tak dongakno, aku tahajud kok. Tak dongakno mati arek meneh kok. Aku keras, aku garis keras aku. keras-keras. Aku sih biasa. Enggak sih. Enggak apa-apa gitu loh. Ya ora sih lah, aku sih lebih bebas sih sebenarnya. Cuma sampai kok ngono iku. Ya sampai saya itu. Jadi akunku yang Bayu Cat House yang rumah kucing itu terblokir terus. Terblokir terus. Terus Ya bikin aku- aja lah akun lagi. gimana ya? Sejarahnya itulah aku suka. Ya sejarah kan nanti akan muncul lagi suatu saat. Ya kan ada backingan yang akun grooming juga Oh, sih. oke. Jadi akun groomingnya akhirnya backup lah dikit-dikit. Tapi akhirnya agak terganggunya di sebelah situ. Ya terganggunya sebelah situ. Jadi ya gimana ya? Kebanyakan iri gitu. Tapi pernah nggak ngerasa nyesel gitu? Duh, Kak, ini wis nyesel gitu. Saya nyesel enggak? Enggak belas. Enggak, karena kepuasanku nolong orang ada Oh, gitu loh. Aku kena cibiran orang lah, orang sing tak cibir tak lihat ekonominya mampu. Lah nyapa nyibir aku? Kenapa mencibir saya dengan ekonomi yang kamu mampu loh? Saya ini nolong orang yang pengen jualan, pengen itu biar mungkin bisa upgrade lah. Ya mungkin nanti setelah podcast ini keluar pasti banyak itu yang komen nanti, nggak tahu. Semoga aja banyak yang komen. Mungkin ada klarifikasi juga. Klarifikasi di situ aku nggak iki sih, jadi mungkin kan biasanya cuma di Facebook cuma ngetik ya. Iya, Ngetik, kadang ngetik itu nggak sesuai ini. Mungkin kalau ada yang mau konfrontir ya nggak apa-apa ya, berani juga kan. Enggak masalah. Wah, kita dikonfrontir karena kan saya menghargai hak masing-masing orang mau bicara apa itu hak mereka. Yang penting kan saya lakuin ya saya nimbang hal baiknya. Tapi Gitu. lama-lama adem kan pasti media sosial kayak gitu. Apa? Adem kan di media Iya. sosial gitu, lama-lama kan hilang sendiri. Adem, tapi harga tetap ikut adem juga. Sekarang itu lagi adem. Harganya kucing adem. Adem. Wah, tapi memang musimnya agak ini sih sekarang ya, apa? Ya itu mungkin kalau aku sendiri, karena aku pertama kan mikirnya di populasi silsilah kucingku. Kalau Ya. aku seorang orang breeder ya kan. Profesional kan. Jadi kalau orang mau cari kucing dengan cari nggak cuma Maine Coon aja, kayak Maine Coon itu kan pasti cari genetik loh. Genetik. Dia kan pasti nggak cari aku lagi karena jarang, nggak banyak. Enggak banyak. Nah mungkin karena ini udah nggak ada aturan, nggak ada silsilahnya, itu kan resikonya sebenarnya gede. Resikonya besar sih kalau menurut profesional. Cuma kan di lapangan yang orang awam ya cuma gitu, pengennya ternak udah itu tok. Ternak Itu sebenarnya kalau Manskin apa itu zamanku dulu. So, dulu tuh yang breeder tuh kayak Adit, yang Tulungagung, Adit, koncoku Edan sendiri, ya kan, Fani kayak gitu tuh kan zamannya dulu apa? Bengal Ceplo itu banyak loh dari dulu. Cuma memang sekarang itu lagi memang mereka udah pada pensiun, tapi Adit masih ya. Masih. Ya yang kayak Fani itu sebagian udah pada pensiun. Mungkin ada yang pensiun. Jadi ya kan Misron yang lama-lama Cuma setahu saya tuh yang lama-lama itu fan-fan aja loh.
mau ada warbreed mau ada enggak terlalu ngurus. Mau saya ngobrol sama orang lama-lama ya santai aja pancen kucing Manskin yo penak diternak. Iya. Sebenarnya itu dikawinkan apa aja bisa itu Dikawinkan apa aja jadinya cebol. Cebol namanya apa? Manskin. Ya udah wis. Enak. gampang. Itu sebenarnya. Cuma kan ini yang ngomfortir viral ini kan kaum-kaum barisan bekas Covid nih. Barisan bekas Covid B. Yang beli kucing di Jadi- zaman Covid nih. Memang itu fenomenal sih Iya kemarin kan? karena Covid itu banyak orang yang beralih profesi sebenarnya. Iya. Banyak yang pekerjaannya pendapatnya berkurang atau apa, banyak yang Akhirnya investasi di kucing. Investasinya kan di kucing. Iya, karena memang dilihat potensial. Potensial di rumah saja pelihara kucing. Peminatnya banyak karena orang di rumah kan butuh human nih. Butuh pet untuk hiburan di rumah. Tapi memang menguntungkan untuk berapa season aja gitu loh. Sebenarnya kalau breeder itu kamu harus tahan banting di tiap season, tiap tahun. Tiap tahun saya sejak Nggak cuma- 2012 sampai segini tarung terus. Aku tarung terus. 2012 sampai sini kan tarung terus ini. Tetap Berarti kan- bertahan kan Mas Iya, Ian. iya, iya. Berarti kan tetap bertarung. Dari masa ke masa cuma yang baru viral ya ini loh tahun-tahun akhir apa November 2022 Warbreed pencetusnya keluar Warbreed viral ramai perbincangan. Tapi misal British Shorthair kayak gitu ya kan. Gimana? Apa nggak ada teman-teman yang peternak British Shorthair gitu ikut merangi jangan sampai dijadikan apa cebol atau apa gitu. Saya kurang tahu sih untuk peperangan Nggak, semacam maksudnya ditekan dengan sampai bicara dengan baik-baik. Kayak aku misalkan kalau ada sama mainku dulu kita ngobrol ya, gitu. memain kun Jangan dicebolkan lah. kan langsung nih. Jangan kasihan Gini, kita jantung. edukasi ya, kita edukasi Genetiknya. misal seperti itu. Kalau British Shorthair kayak gitu Saya kurang tahu juga Mas British Shorthair itu orangnya sampai dia garis lurus lah. Kurang tahu. Tapi nyatanya kan di luaran di sosmed banyak itu masalahnya biasa cebol. Ya, karena yang harganya sampai sekarang berapa itu? Kalau yang kayak gitu? masih tinggi loh, 25 juta. Mosok? Kitten biasa cebol. Masih Ayo bagus. golek makin cebol siji betina aku impor wae iki. Nganggur. Masih tinggi. Nah. Kalau aku lebih seneng pure breed. Masih pure breed lah. Lebih indah estetiknya dilihat. Soalnya apa ya? Ketika kita memutuskan menjaga kemurnian ras itu ya harus tanggung jawab gitu. Konsistensi kan. Konsisten Iya. dengan pilihan kita sebagai breeder gitu loh. Makanya itu kan bagi yang konsisten kan pasti konsisten. Bagi yang kita menjalani hal itu ya wes lah. Kayak orang buka pajak. Kan kebebasan ya buka pajak. Masa orang buka pajak mau ngomongin orang buka pajak kan sama-sama mainin di pajak. Di situ wes. Berarti orang-orang yang lahir dari Covid ini banyak rata-rata yang memusuhi kamu itu orang-orang yang Kemungkinan itu. apa kemungkinan? Karena banyaknya yang itu. Karena orang lama-lama gak ngurus. Sakarepmu bebas. Dulu kan bebas mau jual apa. Sakarepmu. Iya sih. Kan masalah saya nggak terima itu loh. Manskin saya dibilang curut. Wah. Terus dibilang nggak laku yo tak buktikan. Saya buktikan kok. Ternyata manskin saya sol semua nggak perlu lama. Itu aja. Dan itu di adopsinya nggak cuma di sini aja. Saya lepas pejantan itu total 7 ekor untuk Jakarta, Kediri, terus Bandung, Malang. Banyak ya. Intinya banyak yang ini ya. Ketika Warbreed itu pejantan saya tak lepas. Ya ada yang request cari tuh jantan-jantan murah, tak carikan, tak lepas. Wis mau ternak Manskin silahkan. Iya, aku baru paham iki sih. Kemarin kan cuma satu sisi orang rame di media sosial dengan kecerdasan nih, dengan gaya bicara nih, banyak yang
ngomongin ke aku juga sebenarnya, ini loh kayak gini, ini ada kayak gini, cuma aku nggak seneng, makanya aku lebih seneng kayak gini. Karena Oh memang ternyata langsung. tujuannya seperti ini, tapi memang ya aku si Manskin itu rentan di mudah sebenarnya di breeding, Mudah dan nggak dibreeding. ada aturan, nggak ada Nggak ada aturan. Standar harga yang nggak ada, bebas kan? standar muka aja, nggak semua orang belum diedukasi kan ya, Belum. belum Saya pun ada nggak organisasi yang ngasih ke, standar breed itu, sampai ke dasar bilangin gini-gini kan nggak ada. cuma dari mungkin website mungkin kayak gitu Website ya, mungkin kan orang Indonesia tuh foto jarang membaca. website show mungkin ya. Iya itu. Sedangkan di show muncul nih, wah parah. Tapi nanti Bisa ke muncul. depan show tetap turun, mau nunjukin Manskin hasilmu breeding gitu. Kalau ada yang is oke sih turun. Tetap aja kan ya ajangnya ini. Ajangnya masih support arek-arek semua kok aku. Arek-arek mau kontes support saya. Ya gini kan soal Warbreed ini kan slogan saya. Hmm. Orang mau ngikuti atau orang mau enggak itu kan bebas hak masing-masing. Yang penting pertemanan kita tetap jalan. Mungkin tulisannya Warbreed, kalau Warcrit gitu mungkin beda. Kalau Warcrit gitu beda. Paling ngomong ternyata sih ini. Komplain. Woi, murah-murah. Mungkin orangnya paradigmanya itu Warbreed itu kucing-kucing Jawa naik pasar jadi cebol kabeh mungkin gitu se ekstrim itu. Cuma memang konotasi awalnya itu tak Tapi begitu loh. masa Asalnya itu mungkin begitu. masa Loh mungkin menurutku loh ya. apa Yang paling mudah kan iku. Kan nggak perlu modal toh. Aku punya satu, aku ngambil kucing gulung-gulung di ngarep omah tak kawin loh. Enggak tunggoni kok lahiran di dia. Bisa. tapi dulu pernah ada wong sing kayak itu. Oh, dulu. Ada Teman-temanku sendiri ada. Cuma itu kan mereka sendiri, ya udah terserah. Aku nggak pernah Iya. aku nggak pernah ikut pingin, nggak pernah komplain juga. Oh, janganlah gitu. Enggak, itu urusannya mereka. Aku Urusan sendiri orang mereka. gitu. Yang Tuh. penting aku di jalanku ini kayak gitu aja. Makanya kadang aku ngobrol dengan teman-teman itu lebih ke aku ingin belajar gitu kan, belajar juga. Makanya aku tadi tanya apa yang standarnya itu seperti apa, yang diizinkan di organisasinya seperti apa. Aku sampai ikut show WCF itu karena Pengen tahu tahu. penilaiannya seperti apa. Kok kebetulan di situ ada kucing-kucing ras yang diakui di situ gitu loh. Jadi aku penasaran juga, pingin tahu seperti apa. Sebenarnya di sini belajar aja aku gitu loh. Karena kalau cuma ngedengerin omongan orang bukan di expertnya itu susah. Susah. Nah itu nanti diomongin sini A, diomongin sini B. Jadi mending ke expertnya sendiri. Tapi Berharapnya sih, pasti realnya mm-mm, dia memang fokus di bidang itu mm-mm. kan. Makanya mungkin aku nggak tahu ya rule-nya ya. Apa yang non pedigree itu bisa dipedigrikan di WCF atau enggak? Kalaupun bisa yo, mungkin karena ini sudut pandangku, karena ada organisasinya di sini WCF. Mungkin ke depan teman-teman bisa bawa breednya itu ke show WCF. Kalau Hmm. menurutku loh ya. Mungkin Jadi bisa kamu, di Noves. nah mungkin Novas kan nilainya sama aja nanti. Nah itu mungkin di situ gitu loh. Jadi tetap belajar, jangan cuma breed kemudian laku. Sebenarnya sih itu. Kalau mau memang benar-benar diarahnya menyukai di Manskin ini dengan segala varietasnya itu. Dan mungkin kalau misal emang ada yang belum diakui gitu, pingin pingin istilahnya apa ya, breed itu eksperimen breed. Aku dulu sih pernah tanya ke juri luar juga, sebagai catry itu seperti saya catry di VV, boleh gak saya bikin eksperimen breed kayak gitu. Nah sebenarnya mereka itu boleh, itu tidak dilarang selama itu tidak dijual, sampai bener-bener breedmu yang kamu coba itu bener-bener teruji gitu di organisasi, diakui. Mungkin ya saran sih teman-teman di sini, kalau memang bikin sesuatu ras yang baru dengan garis yang baru itu, jadi nggak buru-buru dijual sebenarnya,
sayang kalau menurut gue ya. Nggak tahu ya nanti ada perkumpulan 10-20 orang punya dana, punya modal, Variasi baru. ya nanti di organisasi gitu. Mungkin lebih ini sih. Jadi sebenarnya lebih heeh, mateng lah lebih dalam mateng. Ya enggak apa-apa toh. nggak apa-apa. Ya kan? Makanya maksudnya kan kayak mungkin Mas Bayu juga kan tadi bilang banyak teman-teman yang support ya, minta bantuan apa dijualin ya gitu. Mungkin nanti ke depan ini aja bikin kayak forum aja sendiri gitu. Gitu di situ kita belajar gitu. Bukan ini ya. Jadi secara bikin forumnya dalam artian berapa orang, 2, 3 orang, 4 atau berapa lah nanti kan pasti tambah banyak. Tapi bukan tentang berjualannya gitu loh. Tapi tentang gimana kita meningkatkan breednya ini lebih bagus. Menurutku sih ya. Menurut saya itu sih. Cuma Ya saya kan? kan mainnya kan di lingkup real kenyataan bawahnya itu kan. Iya nggak apa-apa. Dari janji-janji manis nih. Janji manis gimana nih? Gimana? Iya kan janji-janji manis beli ini terus ini dijual gini ternyata nggak sesuai ekspektasi kan gitu. Ya mungkin itu buat pelajaran sih. Karena Iya. memang Sebenarnya edukasinya itu susah lah. Makanya dari sekarang mungkin dibantu aja juga gitu. Dibikin forum sendiri. Jadi seperti ini loh. Gitu. Bikinkan kontrak mungkin. Ya kan? Jadi jangan sampai kucing datang berapa bulan gitu mati. Kita kasihan juga. kasihan. Kayak gitu bikin standar nih teman-teman. Walaupun kucingku harganya murah, aku punya standar. Gitu. Ya. Jangan cuma maksudnya Mungkin masukan di sini perlu tak terima itu para penggemar Warbreed kita dapat masukan itu. iya kan? Ya kan kita jangan sampai rugi juga gitu loh. Jangan sampai gitu dan nanti harusnya meningkat gitu loh. Karena dari segi perawatan kita punya forum meningkat, ya kita harus meningkatkan harganya juga gitu. Pasti meningkatkan. Iya Ya, kan? kembali lagi kan kualitas sih. Ya itu. Gitu. Makanya mungkin nanti ke depannya mungkin kualitasnya harus lebih ditingkatkan. Iya. Teman-teman kita tingkatkan lagi. Nah, itu. Ojo pernah puas dengan 1,5. Iya, jangan pernah puas. Aku Nanti kalau bisa kita jualan 10 gitu loh. aku udah bilang ke peternak ini rata-rata gitu. Jadi yang apa kamu punya ya kamu syukuri saat ini, tapi kamu jangan pernah berpuas hati dengan yang apa yang kamu miliki. Ciptakan standar yang orang-orang miliki. Sehat itu penting, nomor 1 kalau buat animal welfare ya. Animal welfare-nya. Ya kan, itu Jadi, penting. Aku lihat masalah rata-rata sing saya jual itu dengan min plus, bukan min. Gitu. Ya harusnya besok ke depan harus lebih plus mereka gitu loh. Untuk semoga cuannya lebih plus lah. Nah iya harus plus Gitu dong. lah. Biasa pijet biasa ya gak enak. Karena sekarang itu plus gitu loh. Ben sehat. Ya. Karena tujuan awal saya sih kan itu. Iya. Yang bantu-bantu untuk yang kualitas itu yang jadi akhirnya ada pembanding kualitas dan non kualitas. Menurutku itu sih. Jadi yang jualan non kualitas ya jangan ngomong kualitas, nek kucingnya memang elek ya wis elek, menurut manskinnya jelek ya wis jelek wis. Tapi ya fenomenal sih main di manskin, lucu-lucu seru. Tapi itu sampai keluar pulau gitu enggak sih atau di Jawa aja, Jawa Timur terutama? Apa? Atau sampai Jawa Tengah sampai Luar pulau pada minta loh. enggak, maksudnya masalah kemarin itu. Luar pulau sih masih aman untuk manskin. Karena kan luar pulau breednya belum begitu banyak sih. Yang paling banyak itu menurutku di Jawa terutama. Ngono ya. Di Pulau Jawa memang banyak breed manskin. Orang sekali posting nyari itu yang komentarnya sampai 100 loh. Satu postingan nyari manskin 100 komentar loh itu. Nawarkan manskin. Yang menawarkan ya. Menawarkan. Oh, belum dibeli. Belum dibeli. Berarti udah terlalu penuh. Berapa kalau di logika berarti penuh sekali ya. Iya, karena cepet sih sebenarnya kan. Iya kan? Lah, kalau orang cari nih yang komentar nawarkan cuma 10 20 standar nih. 100 sampai 150 komentar nawarkan manskin. Ono sing dituku ta. Pernah nggak ada orang kita
teman-teman ini jual keluar gitu misal. Pernah ada dengar nggak? Yang apa? Kita yang ekspor ke luar negeri ya gitu. Manskin. Ada sih. Ada. Aku lihat ada sih. Ke Malaysia itu ada. Maksudnya kan kenapa nggak kita mulai mikir jangka panjang seperti itu? Teman-teman ini sendiri. Ekspor, jangan ngejar pasar lokal, ekspor. Keren juga sih bahasa ekspor ini. Iya. Cuma kan ya di balik ekspor itu linknya juga harus tahu juga kan kita jual Kita ekspor. belajar dong. Nah Makanya itu. kan berarti kualitas lagi nanti. Nah kembalinya lagi kan jujur kualitas. Iya. Sedangkan saya Warbreed kan yang non kualitas ini. Yang Ya. saya naikkan itu kan Hmm. pamornya non kualitas nih. Saya naikkan. Tapi sebenarnya kan ngomongin standar breed kan sebenarnya yang non kualitas itu sebenarnya. Ya, saya nggak tahu loh. Daripada yang tadi sebenarnya dilarang nggak boleh ayo. Lah, saya Standarnya nggak tahu kan loh ya. apa ayo? Makanya kan standarnya yang apa? Yang kayak mixed dome itu kan sebenarnya kaki pendek yang itu kan yang Setahu yang saya sih diminta itu. Tapi aku nggak tahu. Ya mungkin aku nanti akan ngajak teman-teman Betul, yang betul. Ya memang di bidangnya. memang di bidangnya Iya, Manskin. gitu loh. Aku pingin tahu sih sebenarnya. Nah, bidangnya Warbreed itu situ lah. Heeh. Saya nggak kasih ini kan gagasan tentang Warbreednya inilah. Karena saya lihat problematika di peternakan udah banyak. Tapi rata-rata sih memang warna-warna yang nggak begitu menarik juga. Bagi Manskin yang warna menarik kayak abu-abu putih atau abu-abu masih, atau Himalaya warna yang cell point masih oke. Cuma yang keluar di Warbreed itu warna hitam putih, badang hitam, terus torti, Ya, sebenarnya kan memang orang kalau putih, yang warna-warna dasar-dasar yang orang gimana ya, warna yang umum, ya bukan warna memang yang memang limited. kalau pointed dan lain-lain itu memang harus lawannya harus putih atau Ya, point sendiri. Dan itu juga enggak banyak. Nah, itu loh. Makanya kan yang saya keluarkan kan yang banyak biar dirawat lebih baik lah kalau kena adopternya itu. Karena kan adopter itu kalau pengen kucing dulu Manskin ndak iso beli mahal kan dia nabung nih. Adanya Warbreed kan dia aku iso tuku kucing Manskin saiki. Akhirnya dia kan memiliki kepuasan bisa merawat Manskin lebih bagus. Aku sebenarnya juga punya ada sih Manskin pejantan poin gitu ada. Cuma karena kemarin mengambil ragdoll itu akhirnya saya lempar. Tak kasihkan temen karena tapi sempat punya ya. beli sih karena temanku bukan aku. Tapi temanku yang punya rasa gini dulu sebelum ke Katri ini punya banyak. Punya, jadi bukan punya banyak itu ya, yang pokoknya dia ambil aja, dia seneng kucing apa, Manskin, jantan, kitten diambil. Tapi itu Dia di pasar Splendid gitu diambil. Akhirnya ketika memutuskan Katri itu udah dikosongin semua. ketika Katri Langsung dikosongin semua. langsung dikosongin Iya. semua. Karena Gitu itu ya. memang tidak diizinkan gitu loh. Tidak diizinkan. Non pet juga enggak diizinkan di sini karena rentan micu kita itu jadi apa ya? Jadi nggak jujur sebenarnya. Ya, problematika kita breeding itu rata-rata Iya itu. kan. Kejujuran dalam ngebreed itu. Nah itu sebenarnya makanya buat teman-teman mungkin ya kalau memang udah memutuskan Katri ya dan nggak ada uangnya. Kalau awal-awal Katri nggak ada uangnya, sumpah nggak ada, habis uangnya itu. Buat apa? Kalau jasa mungkin ini, kalau breeding udah nggak ada. Belum kita harus nunjukin di show itu tiap show aja berapa. Apalagi tahun ini ya kan. WCF 2, CFA. Terus VV-nya sendiri, belum fan show. Belum nanti kalau muncul ada Tika. Ini duit sopo. Terus tak gosok ae kucingnya loro mati. Wis tahu aku. Ya. Kucing digosok BUB mati wis tahu. Jadi kan enggak ada ininya gitu. Malah ngesakno kucingnya capek. Iya, jadi nggak ada uangnya sebenarnya. Tiap show segitu. Biaya hotel ya kan, hotel, pendaftaran, akomodasi, transport, belum lek ketemu pasukan nakal, yes, jelas biayanya gede, ya kan? Itu sebenarnya. Enak kalau kayak zamannya kayak Lintang itu seret gitu udah gede langsung
nang pesarean, nah kita beda jalur. Kamu cari ya. Ya gitu kan. Makanya kalau ngomongin ini nggak ada untungnya sebenarnya. Karena harus ditunjukkan dan itu ada harganya. Ya pasti kan itu. Ya kan? Kalau kita ngejar kualitas kan memang kita tunjukkan. Iya. Di situ nanti Dengan ya impact-nya dinilai. nanti kan breed-nya kita diakui. Ya, seperti itu. Tapi kan kalau pasar warbreed kan memang non pet. Iya. Jadi kan sebenarnya hanya untuk Kalau persentasenya gimana sih yang jualan pedigree Manskin di Indonesia sama non pedigree? nah menurut saya sih banyak non pedigree. Persentasenya kira-kira 60-40. masa Pedigree masih terbatas loh Manskin. 60 40 udah banyak berarti. Ya mungkin kan 90 10. enggak kan udah ada WCF kan. Oke, udah. Ada WCF. Kan Kalau baru ini. iya baru ini. Tapi breedingnya itu mulai dari dulu loh. Lah itu loh. Berarti kan udah ini, udah lama banyak. Makanya saya bilang 40-60. Oke. Kalau aku ngambil ke 80 atau 90 enggak mungkin. Cuma 60 non pet masih banyak. Tapi memang masih digemari ya sampai sekarang. Orang-orang masih gemar ya. Masih digemari Manskin itu masih ya karena memang lucu terus gimana ya? Dulu kan jarang sih orang bisa beli Manskin, dulu harganya 5 juta. 6 juta. Sekarang dengan tak kasih warbreed 1.500.000, wah cepet. Shot. Jadi semurah mungkin ya. Jadi ya jangan murah-murah juga. Oh, Kita harus mempertimbangkan pakannya. iya. Kita kan lah tahu juga kan orang yang dipakai pakannya apa, standarnya berapa. Kita total temunya ya antara 1.500.000, 2 juta, 2.500.000 kan masih standar. Lumayan lah. Gitu loh untuk Tapi untuk banyak loh itu. Hmm? Medium sama beli satu aja yang ini aku punya betina medium 5 atau 6 ya. Aku punya pejantan satu tak kawin wis untung banyak. alhamdulillahnya rata-rata gitu. Iya kan? Rata-rata gitu. Ada yang udah umroh belum ini? Wah, belum tahu. Gara-gara breeding ini umroh ada nggak ini? Mungkin gara-gara warbreed aku umroh keren berarti Nah, aku. mungkin ya. Mungkin. Karena gini loh, di mediuman pun itu hari ini pasar ancur. Mediuman cuma 200, 250. Berarti dia nggak punya pasar sebenarnya. Ya itu. Atau gimana? Sudah Kalau aku banyak. minimal enggak sih, kalau aku memang ada yang cari di aku itu tak kasih tahu kalau memang perawatannya juga susah. Paling Ya. aku 750 medium itu. Edukasinya kan yang paling utama itu. Jadi orang mau adopter itu yang ditekankan kan pertanyaan adalah biaya rawat sama beli itu lebih mahal biaya rawat tuh. Mm-mm. Groomingnya. Tapi enak kalau 300 sih. Buka pasar kan di Splendid aja lah. Badine akeh Iya banget. 250 ya real nyata 250 200 300 Medium itu. medium. Soalnya aku enggak pernah, aku sampai sekarang kalau jual teman-temanku tanya gitu ke aku medium sekarang berapa sih Bang? 750 paling gitu. Akhir-akhir ini makanya pasar anyep nyadeng Oh. untuk sekarang. Tapi Bakarnya lagi. wah, aku nggak ikut-ikut. saya cuma ngambil. Enggak sih, sebenarnya memang ada masanya ya. Memang kalau populasinya udah mulai banyak ya Masanya. Aku ketika warbreed itu nampung betina hiban itu gratis dikasihkan itu Manskin. bukan Apa? medium. Mediuman. Tak kawin no Manskin nih kok. Wis enak wis dadi akeh. Ya wis 100-an soknya kita nambil mari aku wis. Ya bebas sih ya. Bebas. Siapa ada yang larang? Bebas. Sing makani kita, sing ngerawat dokter kita, vaksin kita. Masa wong sing lain sing nyacat? Iya. Kan kita nggak ganggu nih. Heeh. Ternak-ternak kita, pasar ya kita nyari dewe Pak. Adopternya mau nih kucing saya untuk diadopsi. Selesai. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Gak ada masalah. Aku tanya sama orang-orang yang faknya memang breeder profesional, nggak masalah warbreed itu. Memang non-pet ya nggak ada aturan ya hakmu. Yang masalah ini kan seller-seller Wah, itu. makelar ini kan yang memusuhi saya. Berarti hati ini sing loro iki. Mungkin Mungkin. loh, mungkin.
Ya merasa terganggu tingkat cuannya menjadi merosot mungkin kan itu. Mau nggak mau orang-orang yang ditanya gini loh. Ketika dia nawarkan 3 juta terus ditawar. Lah Warbridge 1,5 juta. Wah, iya. Iya itu loh. Cilokor. Ya, Nah, orang yang jual ini dia nggak punya edukasi yang baik kemungkinan menurut saya. Dia harusnya kan bisa mengedukasi untuk biar menarik gimana. Makin saya mungkin gini bumbon-bumbonnya itu guys. Nah, polosan ya acur menang Warbridge wis. Short pasti Warbridge. Nggak kata suwen guys. untung aku lamis. Gila, dodolan aman. Ya enggak sih, sebenarnya ilmunya itu yang paling penting gitu sebenarnya. Iya, faktor ilmunya sih. Ilmunya terus cara menanggapi sebenarnya banyak juga di media sosial kalau yang posting apa ya, kadang lewat di berandaku itu cuma tes harga aja kayak gitu, terus ada yang tanya tok terus minggat terus apa itu banyak sebenarnya. Problematik. Tapi itu enggak apa-apa. Itu memang tergantung kita juga cara mengedukasi orang, cara pembukaannya bicara. Masalahnya gini loh, orang yang ngechat aku lama-lama sama orang yang serius itu beda kok. Chat lama-lama ujung-ujungnya nggak beli wis. Tapi nek orang serius, masa ada kita Manskin ini yang harga Warbridge. Tapi kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia pasti langsung jangan marah kalau mereka tanya terus nggak beli ya biarin aja. Biarin. Berarti mereka bukan pasar kita. Bukan pasar kita. Terus dia tanya terus langsung oke Mas kirim transfer di sini aku suka. Kalau yang itu wis biasa, wis tanya-tanya kan tes. Biasa. Retorikaan ke malam pasar. Aku soalnya nggak ngerti soalnya masalah pasar. Aku nggak ngerti soalnya menurutku kalau aku pasar ya ada. Coaching wong seneng ketika dia suka ya udah bayar. Jadi nggak ada pasar. Jadi kalau ngomongin standar harga itu kalau menurut aku dari dulu kalau dari ideologiku aku nggak ada. Kalau aku jualan segini kamu mau ya silakan mau. Kalau enggak tak steril aja. Tetap buat sendiri. Steril mungkin kasihkan temen yang pengen kucing gitu kan. Benar kalau aku gitu sih karena memang enggak ada. Karena breeding itu susah dan patut dihargai juga sebenarnya itu. Bener itu. Makanya kan ketika aku lihat di problematika di bawah sing harganya cuma 800, nggak sakno iki pakan 500 oleh saksa. Rogoni ngopeni dokter jalan 400 entek. Kira itu habis uang. 800 enggak dapat, tapi nek 1.500.000 masih lah dapat. Minimal 500 kalau minumanku larang minumanku. Lah gitu. Dengan adanya Warbridge sing kayak Indomaret anak harganya apa harganya ngomong malah semangat jualan. Saya pun juga enggak meminta apa imbalan ke orang yang ngikuti Warbridge. Serah. Banyak sih ngikut sekarang. Lumayan. Jualan. Nek pengen harga mahal, posen sendiri. Gak apa-apa. Cuma nek aku segini karena kan aku nggak mau nih terus keluar konteks dari yang harga aku tetapkan. Gitu loh. Jadi ya wis hargane sakmono wis. Jadi dulu mulai 3 juta sampai 1 juta. Cuma 2 ras, Manskin sama Scottish. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya kan. Ya mungkin pesannya buat teman-teman yang mau adopsi kucing Manskin karena memang yang aku lihat itu Manskin itu butuh perhatian khusus karena memang kucingnya tidak dari bahasanya lebih halusnya bukan seperti kucing yang biasa, ada mutasi genetiknya ya kan, mungkin apalagi yang udah kakinya pendek terus fold atau curl atau apalah itu pastinya akan lebih banyak tingkat kekurangannya, kecuali memang kalau udah itu menurutku udah silsilahnya udah jelas, udah pedigree udah jelas, itu mungkin lebih bisa
dipertanggungjawabkan dari segi kesehatannya, dan perlakuan itu pasti beda, ya kan, tempat tinggal dan ini pasti ada, dan teman-teman juga harus lebih selektif juga tujuannya buat apa. Kalau tujuannya buat teman di rumah dan ini, kalau tujuannya untuk breed juga harus cari yang bagus dari genetikanya juga, silsilahnya jangan asal. Jadi jangan dan ini juga kan tadi dibilang udah agak dingin karena memang populasinya cepat banyak, dan itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau ingin jadi breeder Munchkin itu juga harus punya kualitas juga, jangan cuma ikut-ikutan nanti, karena akan cepat banyak nanti bingung jadinya gitu loh. Jadi mungkin pesennya itu aja mungkin dari Mas Bayu tadi, kan udah banyak cerita tentang warbreed atau apa. Mungkin kalau ada plus minus, kalau ada masalah di ini, sebenarnya nggak tahu ya, mungkin bisa dibicarakan lagi kalau hatinya udah enak atau apa, mungkin kan ada ini solusinya apa gitu. Jangan kita saling menyatukan sebenarnya gitu, karena kita di sini sama, kita di bidang yang sama, di hobi yang sama. Gimana kita berjuang, makanya aku tadi bilang gimana kalau bisa ekspor gitu. Jadi kita gimana berusaha mikir bareng, ayo kita ekspor, jangan kita cuma jualan gitu. Sebenarnya dengan produk-produk pun, walaupun produk kesehatan kucing, sampo, apalah, kita ngapain kita tengkar atau apa gitu, mending kita ngobrolin sama-sama gimana kita bikin bagusnya. Kalau bisa kita ekspor keluar gitu produk-produk Indonesia gitu kan. Ya terima kasih buat Mas Bayu udah kasih dateng, nyempatin mampir ke Malang ya mampir. kan, mumpung lagi jalan ke Malang gitu kan. Terima kasih udah mampir cerita-cerita. Mungkin kalau Terima ada kasih yang udah diundang di podcast yang luar biasa ini, Pak. ya, terima kasih karena kita masih belajaran sebenarnya. Masih belajar, kita masih belajar lah. Ya masih belajar terus. Saya ingin tahu gitu, daripada kita ngomongin intinya kalau dalam dunia coaching jangan banyak apa ya, ngomongin orang di belakang. Kalau ndak suka gini langsung ketemu, jadi langsung biar ngobrol enak. ya biar tahu tujuannya apa, ininya apa, jadi kita nanti solusinya seperti apa gitu. Jangan banyak ngomongin orang di belakang, karena dunia coaching itu kecil. Kita kadang ngomong sama temen yang kita nggak temen, kadang itu jadi bumerang buat kita gitu. Jadi mending kita jujur aja padanya, gimana baiknya ya kan, buat dunia hobi ini, kita manfaat buat dunia hobi ini. Ya. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih.